Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan 13. Pertemuan hari ini kita masih ngebahas satu problem mengenai leverage and capital structure. Selanjutnya kita akan masuk ke bab baru yaitu payout policy. Oke, kita masuk dulu ke problem 4 untuk leverage and capital structure-nya. Jadi di sini ada perusahaan Porksil. Dia perusahaan asal Puerto Rico yang bergerak di bidang pulpen. Nah, awal tahun 2022, dia berencana untuk melakukan ekspansi. Jadi, kalau di leverage ini, pasti kata kuncinya suatu perusahaan mau ekspansi ya. Nah, untuk ekspansi ini, bagian keuangan perusahaan ini berniat ngumpulin terlebih dahulu nih informasi terkait keuangannya untuk dianalisis. Nah, di sini ada informasinya. Nah, setelah hasil analisis, diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk ekspansi itu sebesar 5 miliar, 5M ya, di mana untuk memenuhi kebutuhannya ada dua alternatif. Ini dua alternatifnya, dan juga ada kemungkinan kondisi ekonomi yang menentukan nanti perubahan-perubahan terkait harga jual atau unit yang terjual. Nah, kita langsung masuk aja, nanti kita baca soalnya sekalian ngerjain ya. Yang pertama, kita suruh hitung sel sampai dengan EPS sebelum dan setelah ekspansi. Maka kita pertama hitung dulu sebelum ekspansinya. Kalau biasanya aku bakal ngasih rangkuman, mungkin karena ini share screen-nya cuma bisa 2 split ya, biar enak. Nanti rangkumannya akan menyusul dan aku upload di Teams ya. Nah, sebelum ekspansi, yang kita butuhkan adalah selling price, unit sold, variable cost, dan fixed cost. Kita bisa dapat ini dari mana? Dari informasi terkait keuangan di sini ya. Di sini poin pertama, pulpen yang diproduksi oleh perusahaan ini berhasil terjual sebanyak 100.000 unit per tahun. Harga jualnya 15.500 per unit dengan biaya variabel sebesar 2.400 per unit dan biaya tetapnya sebesar 310 juta per tahun. Ya, ini adalah info yang kita dapat sebelum ekspansi. Berarti selling price-nya adalah 15.500. Selanjutnya unit sold atau jumlah barang yang terjual adalah 100.000. Variable cost ya per unit adalah 2.400. Sedangkan total fixed cost-nya adalah 310 juta. Ya, bedain variable cost per unit sama yang total. Tapi kalau misalnya fixed cost, itu udah pasti totalnya. Nah, komponen yang kita butuhkan dari sales sampai EPS itu ingat lagi formatnya ada sales, TFC, TFC, EBIT, interest, EBT, tax, EAT, dan preferred dividend. Lalu ada ntar outstanding common stock-nya. Kita langsung masuk ya ke sales pertama. Ingat sales itu penjualan. Penjualan berarti tinggal unit sold kita kalikan dengan selling price. Total variable cost berarti variable cost per unitnya kita kali dengan unit sold. Ya. Selanjutnya total fixed cost, selalu pakai yang diketahui. Oke. Selanjutnya kita akan dapat EBIT nih. EBIT itu adalah sales dikurangi dengan total variable cost dikurangi dengan total fixed cost. Ingat ya, ini adalah dua-duanya sifatnya mengurangi atau di sini aku warnain dia warna merah. Oke, selanjutnya EBIT ini kita kurang dengan interest. Interestnya dapat dari mana? Interestnya itu adalah pembayaran kupon dari obligasi yang kita punya sebelum ekspansi. Maka di sini kita lihat, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan ini memiliki par-nya 1M. Kupon rate-nya adalah 5% per tahun, dan harga pasarnya adalah 1,2M. Ya, di mana harga pasar tersebut belum termasuk flotation cost. Obligasi akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun ke depan. Kita kan mau cari interest yang dibayarkan ya. Interest itu adalah par dikali kupon rate. Supaya teman-teman cepat, di sini parnya berapa nih? Parnya adalah 1M. Tuh 23, tuh 23. Terus kupon rate-nya berapa? Kupon rate-nya 5%. Sudah per tahun ya. Nanti kalau misalnya belum per tahun, teman-teman adjust jadi per tahun. Maka kita dapat interest-nya par dikali dengan kupon rate. Maka bunga yang kita bayarkan adalah 50 juta. Di sini kita tulis 50 juta.
Sehingga kita dapat earning before tax-nya, yaitu EBIT dikurang interest adalah 950 juta. Lagi-lagi di sini aku merahin supaya tandain dia mengurangi ya. Lalu selanjutnya EBT ini akan kita kalikan dengan tax. Tax-nya juga biasanya sudah ada di analisis keuangan nih. Tarif pajaknya sebesar 20%. Maka tax yang berlaku adalah 20% dari EBT. Ya, kita kalikan dengan EBT. Dapat tax-nya 190 juta. Selanjutnya, EBT dikurang sama tax, dapatnya earning after tax, yaitu sebesar 760 juta. Earning after tax ini harus kita kurang dengan preferred dividend yang dibagikan. Kita harus hitung dulu nih, berapa besar preferred dividend atau dividen untuk saham istimewanya. Rumusnya adalah outstanding stock dikali par dikali sama dividen rate-nya. Kita lihat lagi di sini. Saham istimewa perusahaan ini terbit dan beredar sebanyak 55.000 lembar. Berarti ini outstanding stock-nya. Sebanyak 55.000 lembar. Benar ya. Lalu dengan par 6.500 per lembar dan dividen yield-nya adalah 8%. Maka di sini kita bisa hitung parnya 6.500 per lembar dan dividen rate-nya adalah 8%. Oke, di sini kita langsung cari preferred dividennya, outstanding stock dikali dengan outstanding stock dikali dengan par dikali dengan dividen rate-nya atau dividen yield-nya. Dapatlah 28.600.000. Maka ini menjadi pengurang di sini. Lalu kita dapat earning available for common stock itu adalah earning after tax dikurang sama preferred dividend. Sehingga pendapatan yang siap dibagikan untuk common stock itu adalah 731.400.000. Ini kan masih dalam jumlah total ya, kita harus bagi dengan lembaran common stock yang sudah beredar. Di sini di datanya, saham biasa perusahaan ini terbit dan beredarnya sebanyak 100.000 lembar. Maka di sini kita akan bagi dengan 100.000 lembar. Ya, kita bagi. Maka dapat earning per share-nya atau pendapatan per lembar sahamnya adalah Rp7.314. Europe ya kalau ini 7.314 gitu. Ini IPS-nya. Jadi untuk soal pertama dari sel sampai IPS sebelum ekspansi kita sudah beres. Selanjutnya kita harus bikin sel sampai IPS ini sesudah ekspansi. Kayak tadi kita tetap butuh nih berapa selling price-nya, berapa unit sold-nya, berapa variable cost-nya, dan berapa fixed cost-nya ketika terjadi ekspansi. Kita juga harus tahu berapa perubahan dari preferred dividend dan juga obligasinya dan juga lembar sahamnya gitu ya. Kita masuk ke sesudah ekspansi. Ekspansi ini akan membutuhkan dana sebesar 5M. Maka kebutuhan dananya 5M. Ya. Nah, kebutuhan dana ini disupport dengan dua alternatif yang masing-masing meliputi LTD, preferred stock, common stock. Untuk alternatif yang pertama, dia akan menerbitkan obligasi untuk penuhin 30% kebutuhan dananya. Berarti di sini obligasinya atau LTD di alternatif 1 adalah support 30% dari 5M, yaitu 1,5M. Nah, di mana kupon rate obligasi ini adalah 7,5 per annual. Dan par obligasi sama dengan kebutuhan dana yang dipenuhi oleh obligasi. Tadi, obligasi akan mempengaruhi kepada perubahan interest yang dibagikan. Maka di sini kita hitung dulu ya, interestnya berapa nih dengan terjadinya alternatif 1. Cara nyari interest kayak tadi, parnya kita kali dengan kupon rate. Par obligasi di alternatif 1 sama dengan kebutuhan dana yang dipenuhi, yaitu 1,5M. Kita kali dengan kupon rate-nya yang baru. Kupon rate yang baru di alternatif ini adalah 7,5%. Maka 1,5M dikali sama 7,5%. Dapat 112
4.500.000. Oke, sekarang preferred stock-nya. Preferred stock ini dipenuhi sebesar kebutuhan dana ekspansi sebesar 1,5-nya akan dipenuhi oleh 100.000 lembar saham istimewa. Maka kita dapat ya info kalau saham istimewa itu akan support dana sebesar 1,5 M juga. Oke. Nah, preferred stock akan mempengaruhi terhadap perubahan dividen saham istimewa, gitu ya. Saham preferred dividend yang akan berubah sebesar apa? Sebesar outstanding stock-nya dikali par dikali dividen rate-nya. Nah, di sini kan outstanding stock saham istimewa untuk alternatif 1 adalah 100.000 lembar saham, di mana harga pasarnya 15.000 per lembar, dan par saham istimewa yang diterbitkan sama dengan yang lama. Tapi dividen yield-nya menjadi 5% lebih tinggi dari saham istimewa yang lama, gitu. Jadi kita bisa hitung di sini, dividen yang akan dibagikan oleh saham istimewa adalah sebesar outstanding stock-nya adalah 100.000 lembar dari soal ya. Kita kali dengan parnya. Parnya sama dengan yang lama. Yang lama tadi berapa parnya? 6.500. 6.500. Tapi dividen rate-nya 5% lebih tinggi dari yang lama. Yang lama itu 8%, maka kalau lebih tinggi 5%, 8 tambah 5 sama dengan 13%. Maka preferred dividennya kita dapat 84.500.000 untuk alternatif yang pertama. Selanjutnya untuk common stock berarti dia support dananya sisa dari kedua ini ya. Maka 5M dikurang sama 1,5 dikurang sama 1,5. Maka common stock akan support sebesar 2 miliar kebutuhan dananya. Common stock ini pengaruhnya kemana? Common stock akan berpengaruh terhadap perubahan saham yang beredar. Kita lihat lagi. Sisa kebutuhan dana ekspansi dipenuhi oleh penerbitan saham biasa yang memiliki parnya 10.000 per lembar dengan tingkat pengembalian 8%. Kita harus tahu, dengan support 2M, kira-kira berapa saham yang diterbitkan untuk saham biasa? Di soal nggak dikasih tahu kan, kita carinya dengan cara support dananya kita bagi dengan parnya 10.000. Maka saham yang beredar adalah 200.000 lembar saham kalau kita pakai alternatif 1. Selanjutnya kita lihat dengan alternatif 2 apa yang terjadi. Pertama, obligasi di alternatif 2 itu akan memenuhi 35% dana ekspansi. Maka di sini kita hitung dulu ya. 35% dikali sama 5M. Berarti dia support berapa nih? Supportnya 1,75M. Lagi-lagi, LTD atau obligasi akan mempengaruhi terhadap perubahan interest yang kita bayarkan. Caranya tadi, par dikali dengan kupon rate. Parnya berapa? Kupon rate dari obligasi ini adalah 10%, dan parnya sama dengan kebutuhan dana yang dipenuhi. Maka di sini, parnya adalah sama dengan yang dipenuhi, kita kali dengan kupon rate yang diketahui di soal, yaitu 10%. Maka interest untuk alternatif 2 adalah 175 juta. Selanjutnya, 25% kebutuhan dananya akan dipenuhi oleh penerbitan 125.000 lembar saham istimewa, di mana harga sahamnya itu adalah 10.000 per lembar, dan parnya sama dengan par yang lama, tapi dividen yield-nya adalah 3% lebih rendah dari yang lama, ya. Maka di sini preferred stock ini akan memenuhi kebutuhan dana sebesar 25%, yaitu sebesar 1,25M. Oke, preferred stock akan mempengaruhi terhadap preferred dividend. Rumusnya tadi, outstanding stock dikali par dikali dividen rate. Outstanding stock untuk alternatif 2, saham istimewanya kata dia adalah beredar sebesar 125.000 lembar. Berarti 125.000 kita kali dengan parnya sama kayak yang lama, yaitu 6.500, tapi dividen yield-nya 3% lebih rendah dari yang lama. Kalau yang lama 8%, maka kalau yang alternatif 2 ini 8 dikurang 3, yaitu 5%. Ya. Sehingga dapat
40 juta sekian. Terakhir, berarti common stock-nya nih. Sisanya dari yang tadi ya, kurang dikurang. Maka dia support sama kayak alternatif 1, yaitu 2M. Sisa kebutuhan dana ekspansi akan dipenuhi oleh saham biasa yang memiliki par sebesar 12.500 dan tingkat pengembalian 7%. Tadi, common stock harus kita lihat perubahannya terhadap outstanding common stock-nya. Berarti cara kayak tadi, jumlah dana yang dipenuhi dibagi dengan parnya. Parnya itu 12.500. Maka outstanding stock untuk alternatif 2 adalah 160.000 lembar. Oke. Sekarang kayak tadi, kita kan perlu tahu ya, setelah ekspansi itu berapa unit sold, selling price, variable cost, dan fixed cost-nya. Tapi, data ini harus mengikuti keadaan ekonominya. Di sini kita diberi kemungkinan 3 kondisi ekonomi, pesimis, normal, dan juga optimis. Sebelum itu kita lihat dulu nih, yang lama itu berapa aja tadi. Sini ya. Unit sold-nya 100.000. Selling price-nya 15.500. Variable cost-nya tadi berapa? 2.400. Dan fixed cost-nya 310 juta. Dari pesimis dulu. Pesimis ini dia bilang ketika kondisi ekonominya pesimis, unit yang terjual turun sebesar 20%. Unit terjual berarti unit sold ya, akan turun 20%. Dari mana? Dari yang lama atau sebelum ekspansi. Berarti kalau ketika pesimis, unit sold-nya cuma 80% dari yang lama karena turun 20% ya. Selling price-nya turun sebesar 2%. Berarti dari yang lama, kita harus kali 98% karena dia turun 2%. Dapat 15.190. Biaya variabelnya turun 5%. Berarti kalau biaya variabel, dia akan kita kali dengan turun 5%. Berarti 100% dikurang 5%. Tinggal 95%. Fixed cost-nya akan kita lihat dari sini analisisnya. Dengan biaya variabel sebesar 2.400 dan biaya tetapnya sekian, setelah ekspansi lakukan, biaya tetapnya akan naik 15% dari sebelumnya. Maka fixed cost-nya itu adalah yang lama kita naikkan gitu ya. Kita naikkan 15%, berarti 100% ditambah 15%. Jadi kita kali sama 115%. Oke. Untuk fixed cost di semua kondisi ekonomi akan sama. Ya. Di sini udah kita hitung pesimis, teman-teman lanjutin hitung yang normal. Normal itu unit terjualnya tidak berubah, harga jualnya naik sebesar 10%, dan biaya variabelnya naik 8%. Kalau optimis, unit terjual naik 35%, harga jual tidak berubah, variable cost to sales ratio menjadi 20%. Oke, jadi nanti ketika ngitung variable cost-nya, kita tinggal kali 20% dari selling price. Kayak gitu ya. Oke, dapat nih keterangan ini, kita data lagi nih, kira-kira interest-nya itu gimana perubahannya. Caranya adalah dari yang lama kita tambah dengan tiap alternatif. Jadi alternatif ini tidak menggantikan interest atau data-data yang lain untuk preferred dividend dan outstanding stock, tapi dia menambah ya teman-teman ya. Nah, ketika alternatif 1, kita harus tambah nih interest yang lama dengan interest alternatif 1. Begitu juga preferred dividend-nya. Kita tambah yang lama dengan yang baru, karena kan jatuhnya dia nambah modal ya, nambah biaya, nambah capital. Jadi yang lama itu tetap harus dibayar gitu. Malah dia nambah beban kayak gitu. Oke, jadi alternatif 1 akan menjadi sekian, interestnya, preferred dividend sekian, dan outstanding common stock-nya sekian. Begitu juga alternatif yang kedua. Baru kita bisa masuk ke pertanyaannya, yaitu kita hitung sales sampai dengan EPS di setelah ekspansi. Masing-masing alternatif kita akan buat 3 kondisi ekonomi. Ya, kita masuk ke pesimis dulu. Berarti kalau pesimis, untuk kedua alternatif, dari sell sampai fixed cost itu akan sama. Mau dia pesimis, normal, atau optimis gitu ya, akan sama nih.
normal di alternatif 2 akan sama dengan normal di alternatif 1. Gitu. Jadi untuk ini kita hitung satu kali aja pesimis dan normal dan optimisnya. Sales-nya kita hitung dari tabel yang ini tadi. Berarti selling price ketika pesimis kita kalikan dengan unit sold ketika pesimis. Berarti kalau normal, selling price yang ketika normal dikalikan dengan unit sold yang normal. Begitu juga yang optimis ya. Total variable cost-nya, berarti variable cost pesimis kita kali dengan unit sold-nya ketika pesimis. Sorry, berarti ini kita kali, ini kita kali dengan ini. Begitu juga normal dan optimis ya. Total fixed cost-nya sama semua di semua kondisi. Kita akan dapat EBIT kayak tadi. Sales kita kurangi dengan TFIC dan TFC. Oke, dapat EBIT. Interest-nya itu kita lihat, kita mau hitung alternatif 1. Maka kita pakai angka interest di tabel yang ini. Di tabel dari alternatif 1. Interest ini akan sama di semua kondisi ekonomi ketika alternatif 1 ya. Maka kita dapat EBT-nya yaitu EBIT dikurang sama interest. Tax-nya kita kalikan 20% dari EBT. Maka dapat earning after tax-nya. Selanjutnya preferred dividend. Ambil juga angka dari tabel yang preferred dividend alternatif 1. Oke, dapat earning available for common stock-nya yaitu EAT dikurang dengan preferred dividend. Oke, kita bagi sama outstanding common stock. Dari mana? Dari angka di tabel alternatif itu juga. Ya, maka EPS-nya adalah EAFCS dibagi dengan outstanding common stock. Maka earning per share untuk alternatif 1 ketika kondisi ekonomi pesimis adalah 993,13. Teman-teman hitung yang normal dan optimisnya, ya. Tapi ingat, yang membedakan adalah dari sales sampai ke total fixed cost. Ya, nanti hasilnya juga akan beda, tapi komponen interest, tax-nya, preferred dividend, outstanding common stock-nya akan sama. Gitu ya. Jadi teman-teman lagi-lagi aku bilang gak usah pusing. Kalau misalnya, banyak banget yang dihitung gitu ya. Enggak, sebenarnya tidak banyak gitu ya. Gimana nih? Sorry. Sama seperti alternatif 1, kita juga harus hitung alternatif 2, pesimis dan normal dan optimistiknya gitu ya. Di sini aku udah dapat EPS-nya, teman-teman bisa coba nanti disamain ya. Oke, ini udah sampai ke pertanyaan 1. Sales sampai dengan EPS sebelum dan sesudah ekspansi. Pertanyaan 2, dia nanya expected EPS serta expected share value-nya dari alternatif sumber pendanaan 1 dan 2. Expected EPS-nya kita harus kalikan EPS dari masing-masing kondisi ekonomi dengan probabilitasnya. Kayak misalnya alternatif 1. Berarti ketika pesimis, EPS-nya kita kali dengan probabilitas pesimis, yaitu 15%. Kita tambah dengan kondisi normal dikali dengan probabilitasnya 75%. Lalu dijumlah juga sama yang optimis. Probabilitasnya adalah 10%. Hasilnya adalah 1990,12. Alternatif 2 juga gitu. Untuk probabilitasnya sama ya. Lalu expected share value-nya adalah dengan cara membagikan expected EPS dibagi dengan expected return-nya ya. Di sini kita lihat di soal dengan tingkat pengembalian 7% untuk alternatif 2. Makanya di sini kita bagi dengan 7%. Tapi kalau alternatif 1 pengembalian 8%. Maka expected EPS 1990 dibagi dengan 8%. Maka dapat 24.876,50.
Nah, ini dapat pertanyaan 2, pertanyaan 3. Manakah yang sebaiknya dipilih agar menghasilkan struktur model yang paling optimal? Struktur model yang optimal, pilih expected EPS dan juga expected share-nya yang paling besar, which is itu adalah alternatif 2 ya. Expected EPS-nya lebih besar alternatif 2. Expected share value-nya juga lebih besar daripada alternatif 1. Gitu. Kenapa yang paling optimal itu yang EPS dan share value-nya paling tinggi? Karena tadi, sebaik-baiknya perusahaan adalah yang memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya. Kekayaan pemegang sahamnya dapat dari mana? Dari earning per share, pendapatan per lembar sahamnya. Jadi, perubahan dalam capital structure harus juga berkontribusi terhadap peningkatan earning per share atau pendapatan per sahamnya. Kayak gitu. Itu sedikit tambahan materi dari aku ya. Nah, pertanyaan 4, hitunglah BEP in unit, BP in Europe, dan juga DOL, DFL, dan DTL dari alternatif dipilih. Berarti kita mau hitung BEP-nya dan lain-lain ininya dari alternatif 2 ya. Di sini aku udah summary-in dulu saling price. Oh ya, untuk kondisi ekonomi yang normal saja gitu ya. Maka kita summary-in dulu. TFC ketika normal berapa, selling price berapa, variable cost per unitnya berapa, totalnya berapa, EBIT, sales, interest, dan preferred dividennya berapa. Oke, nah kita hitung ya, BEP in unit rumusnya total fixed cost per selling price per unit dibagi sama variable cost per unit. Maka total fixed cost-nya adalah 356.500 juta, kita bagi dengan selling price-nya ketika normal adalah 17.050 dikurang dengan total variable cost per unitnya. Ini alternatif 2 ya teman-teman ya, karena dia mintanya yang kita pilih aja. Maka dapat di sini 24.658. Kalau BP in currency-nya berarti tinggal BP in unit dikali sama selling price. Ini kan per unit ya, kita kali sama selling price-nya. Dapat 420 juta. Ini kan per unit nih. Unit gitu ya. Jadi dia BP-nya ketika dia menjual 24.000 unit sekian kayak gitu. Degree of leverage-nya. Operating leverage. Sales dikurang total variable cost dibagi sama EBIT. Sales-nya di sini berapa? Sales-nya di sini adalah 1,7 M sekian. Kita kurang dengan total variable cost-nya 259 juta sekian. Ini kita bagi dengan EBIT, yaitu 1,8 M sekian. Maka dapat degree of operating leverage-nya 1,33. Lalu untuk degree of financial leverage-nya atau DFL-nya, EBIT kita bagi sama EBIT dikurang interest dikurang preferred dividend per 1 min-tax. EBIT-nya 1,8 M, 1,08 dibagi sama EBIT, kita kurang dengan interest, kita kurang sama preferred dividend, dibagi sama 1 min-tax-nya 20% ya. Dapat 1,40, maka DTL-nya atau degree total of total leverage ada DOL dikali DFL. Kita tinggal kali. Oke, dapat 1,86. That's all buat problem 4. Selesainya problem 4 ini, berarti selesai juga pembahasan kita mengenai materi leverage and capital structure. Lagi-lagi teman-teman, ini semuanya nggak susah ya, karena ini tabelnya aja yang banyak. Tapi kalau teman-teman take a look atau emang ngerti konsepnya gimana, ini sebenarnya gampang. Ya, make sure teman-teman ngerti. Feel free banget tanya aku kapanpun. Aku akan jawab sebisa mungkin. Tapi teman-teman harus make sure diri kalian ngerti materi ini ya. Thank you untuk nonton problem ini. Teman-teman bisa lanjut ke video untuk materi payout policy di session ini. Terima kasih.